Wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aklanto Nugraheno, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi S1 PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis krisis isu artikulasi dan karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan SFAC, pendekatan neraca dibandingkan dengan laba rugi. Eh, Langsung saja latar belakang dan urgensi masalah, yaitu dinamika bisnis modern, digitalisasi aset kripto, instrumen derivatif, dan intangible aset berbasis teknologi. Kemudian fungsi kerangka konseptual, bertindak sebagai konstitusi akuntansi yang memberikan penalaran logis dan pedoman prediktif. Kemudian ada dua isu sentral teori akuntansi. Yang pertama yaitu isu artikulasi debat antara pendekatan neraca aset liability dengan laba rugi income expense. Yang kedua yaitu isu definisi kriteria ketat pengakuan elemen laporan keuangan khususnya aset. Dilema akuntansi akrual tentang tantangan estimasi alokasi atau amortisasi terhadap nilai relevance dan reliability. Selanjutnya perumusan masalah dan tujuan penelitian. Perumusan masalah yaitu yang pertama bagaimana implikasi isu artikulasi terhadap konsistensi penetapan standar akuntansi dan pendefinisian kriteria aset melalui SFAC nomor 6. Yang kedua yaitu bagaimana peran 5 pilar akuntansi akrual, yaitu penangguhan, alokasi, amortisasi, realisasi, dan pengakuan dalam memprediksi kemampuan laba atau earning power serta arus kas entitas. Yang ketiga yaitu bagaimana efektivitas penerapan karakteristik kualitatif SFAC nomor 2 dan 8 dalam menjaga keandalan laporan keuangan di tengah kompleksitas transaksi bisnis modern. Tujuan penelitian yang pertama yaitu membedah polarisasi, pendekatan artikulasi, dan formulasi definisi SFAC nomor 6. Yang kedua yaitu menganalisis 5 pilar mekanisasi akrual SFAC nomor 1 dan 8. Yang ketiga yaitu mengevaluasi keandalan laporan keuangan bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu adalah metodologi penelitian dan kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Yang kedua yaitu sumber data sekunder dari dokumen resmi FSAB, SFAC nomor 1, 2, 6, dan 8, literatur utama, buku teks teori akuntansi Suwarjono, Scott, dan O'Brien, dan jurnal bereputasi. Kemudian teknik analisis menggunakan triangulasi sumber data literatur, penalaran deduktif. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran, yaitu struktur teori akuntansi FSAB, kerangka konseptual pelaporan keuangan, menuju isu utama pelaporan, isu artikulasi, yaitu pendekatan neraca versus pendekatan laba rugi, isu definisi karakteristik kriteria aset SFAC nomor 6. Yang selanjutnya turun ke konsep dasar akuntansi akrual, yaitu 5 pilar, penangguhan, alokasi, amortisasi, realisasi, dan pengakuan. Yang selanjutnya turun ke uji karakteristik kualitatif SFAC nomor 2 dan 8. Relevansi dan keandalan yang selanjutnya adalah manfaat pengambilan keputusan, informasi berintegritas bagi investor dan kreditor. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu memahami isu artikulasi, sistem artikulasi laporan keuangan. Pengertian artikulasi sendiri yaitu ketertarikan matematis dan konseptual yang menyatakan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Prinsip utamanya yaitu laporan keuangan bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan sistem yang saling berpengaruh. Polarisasi dua pendekatan aset hutang atau balance sheet approach. Fokusnya yaitu mengukur kekayaan real dan pemeliharaan modal.
atau capital maintenance. Arahnya yaitu neraca sebagai penggerak utama. Yang kedua yaitu pendapatan biaya atau income statement approach. Fokusnya yaitu mengukur kinerja operasional melalui asas penandingan atau matching concept. Arahnya yaitu laporan laba rugi sebagai penggerak utama. Selanjutnya ini adalah alur dari memahami hubungan antara laporan keuangan, yaitu pada saat laporan laba rugi, pendapatan biaya memiliki laba bersih mengalir otomatis ke laporan posisi keuangan neraca, di mana aset sama dengan kewajiban plus ekuitas atau saldo laba membesar atau mengecil. Selanjutnya adalah analisis kritis pendekatan neraca versus pendekatan laba rugi. Perbandingan pendekatan pelaporan keuangannya yaitu menggunakan parameter pendekatan aset utang neraca dan pendekatan biaya laba rugi. Parameter yang fokus pertama adalah fokus utama. Untuk pendekatan aset utang mengukur nilai kekayaan bersih real. Untuk pendapatan biaya atau laba rugi mengukur efektivitas operasional atau kinerja. Landasan teori pemeliharaan modal atau capital maintenance untuk neraca dan laba rugi yaitu asas penandingan atau matching concept. Yang selanjutnya adalah karakteristik laba untuk neraca akibat fluktuasi perubahan nilai aset neto. Untuk laba rugi yaitu hasil mempertemukan effort versus accomplishment. Selanjutnya yaitu kondisi neraca bersih hanya berisi aset atau utang nyata. Kemudian laba rugi yaitu terdistorsi akun gantung atau beban ditangguhkan. Selanjutnya adalah arah standar diadopsi penuh IFRS dan PSAK modern atau fair value yang laba rugi dominan di era historical cost masa lalu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah isu definisi rekonstruksi karakteristik aset SFAC nomor 6. Eh, ada 5 karakteristik fundamental aset. Yang pertama itu mempresentasikan aliran kas, yaitu potensi aliran kas masuk di masa depan. Yang kedua yaitu manfaat potensial, manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dan dikendalikan entitas. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, konsep legal dan substansi, mengedepankan substance over form eh, dibanding dengan kepemilikan hukum semata. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu transaksi masa lalu timbul dari transaksi atau peristiwa yang sudah terjadi. Yang kelima yaitu dapat dipertukarkan atau exchangeability memiliki nilai realisasi yang nyata di pasar. Selanjutnya adalah pemetaan 10 elemen laporan keuangan. Di sini ada 10 elemen laporan keuangan dengan sifat atau hubungan artikulasinya. Untuk laporan elemen laporan keuangan untuk sifat dan hubungan artikulasi pada posisi keuangan terdapat aset, utang, dan ekuitas, di mana aset adalah mempunyai karakteristik definisi manfaat ekonomi masa depan yang dikendalikan entitas. Utang atau liabilities adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa depan akibat kewajiban saat ini. Yang ketiga adalah ekuitas, hak sisa atas aset entitas setelah dikurangi seluruh utang. Kemudian untuk sifat hubungan artikulasi mengenai transaksi eh, modal dan atau ekuitas terdapat dua, yaitu dua elemen investasi pemilik dan distribusi pemilik, di mana investasi pemilik adalah kenaikan aset neto dari transaksi kepemilikan modal dan distribusi pemilik merupakan penurunan aset neto akibat penyerahan dividen atau aset ke pemilik. Selanjutnya adalah sifat kinerja operasional, ada dua juga atau laba rugi. Dua elemennya adalah pendapatan atau revenue dan biaya, di mana pendapatan adalah inflow aset dari kegiatan operasional utama perusahaan dan biaya adalah outflow aset dari penyelenggaraan kegiatan operasional utama. Selanjutnya yaitu sifat kinerja non operasional, di mana elemennya itu keuntungan dan kerugian, di mana keuntungan adalah kenaikan ekuitas dari transaksi tepi atau insidental non operasional, sedangkan
Kerugian adalah penurunan ekuitas dari transaksi tepi atau insidental non-operasional. Yang terakhir adalah yang ke-10 yaitu dengan sifat jembatan artikulasi laba rugi ke neraca, di mana laba komprehensif adalah perubahan ekuitas total dari sumber non-pemilik. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah peran akuntansi akrual, menilai earning power dan arus kas. Prinsip akrual SFAC nomor 1 dan 8 mengakui dampak transaksi non-kas pada saat peristiwa terjadi. Ada 5 pilar mekanisasi akrual, yaitu yang pertama penangguhan atau deferral, yaitu menunda pengakuan kas sebagai pendapatan atau beban hingga manfaat realisasi. Yang kedua adalah alokasi atau mendistribusikan nominal ke beberapa periode secara rasional. Yang ketiga adalah amortisasi, yaitu mengurangi nilai tercatat aset atau utang secara berkala. Yang keempat ada realisasi atau mengkonversi sumber daya non-kas menjadi kas atau klaim kas. Kelima adalah pengakuan atau recognition, pencatatan formal transaksi ke dalam sistem akuntansi. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah hierarki karakteristik kualitatif informasi SFAC nomor 2 dan 8. Tujuan utamanya yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan alokasi modal. Ada dua, yaitu kualitas primer 1 dan kualitas primer 2, di mana kualitas primer 1 merupakan relevansi. Informasi dikatakan relevan jika mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Relevansi disokong oleh 3 pilar, yaitu nilai prediksi, nilai umpan balik, dan ketepatan waktu, di mana yang pertama adalah nilai prediksi, memprediksi hasil atau kinerja perusahaan di masa depan berdasarkan data masa lalu dan sekarang. Yang kedua adalah umpan balik, yaitu mengkonfirmasi atau mengkoreksi ekspektasi atau prediksi awal yang dibuat oleh pengguna masa lalu. Yang ketiga adalah ketepatan waktu atau timeliness, eh, tersedia bagi membuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk memengaruhi keputusan. Selanjutnya yaitu kualitas primer 2 atau keandalan penyajian yang jujur. Informasi dikatakan andal jika ada data kuantitatif yang disajikan sejalan dan jujur menggambarkan fenomena atau realitas ekonomi real yang diwakilinya. Aspek ini mencakup kesesuaian simbolik atau representasional, faithfulness, dan kebenaran informasi dan netralis. Yang pertama adalah simbolik, yaitu kesesuaian tinggi antara deskripsi akuntansi dengan fakta ekonomi real di lapangan. Yang kedua adalah kebenaran informasi dan netralis, yaitu bebas dari kesalahan material, bebas dari bias manajemen, serta dapat diverifikasi secara independen oleh pihak luar. Selanjutnya akan kita bahas yaitu sintesis pembahasan mengapa pendekatan neraca lebih unggul. Yang pertama yaitu pembersihan neraca, menghilangkan akun gantung artifisial dari era matching, konsep murni. Yang kedua yaitu kejujuran penyajian, menyajikan posisi modal dan nilai wajar kekayaan entitas secara faktual. Yang ketiga adalah objektivitas, estimasi akrual, yaitu pengukuran aset atau kewajiban didasarkan pada realitas ekonomi masa kini. Yang selanjutnya adalah daya prediksi modern, memudahkan pasar menilai solvabilitas, likuiditas, dan prospek arus kas bersih. Kesimpulannya, yang pertama adalah SFAC bertindak efektif sebagai konstitusi standar akuntansi yang koheren. Yang kedua adalah dominasi pendekatan aset hutang atau neraca memperkuat transparansi nilai wajar dalam konvergensi IFRS atau PSAK. Yang ketiga adalah SFAC nomor 6 menetapkan kriteria aset yang rigid berbasis substansi ekonomi. Yang keempat adalah akuntansi akrual terbukti lebih akurat memprediksi earning power ketimbang akuntansi berbasis kas. Yang selanjutnya yaitu representational faithfulness dan timeliness merupakan jangkar utama kredibilitas di pasar modal. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.